Saya udah terlihat lagi kah? Slide-nya udah muncul, Bu. Muncul ya. Oke. Nah, saya akan coba lanjutkan. Tadi berarti dari sini ya. Ya, dari sini belum, Bu. Entrepreneurs and their ecosystem. Nah, jadi artinya gitu ya. Seorang entrepreneurs dengan ekosistem mereka itu terkait banyak hal. Mau ada marketing, orangnya, kebijakan, dukungan, budaya, keuangan, dan juga terkait dengan yang namanya entrepreneurial process. Oke. Dalam entrepreneurial process ini pun begitu banyak hal. Dan maka dari itu, seringkali saking dia banyak yang harus dipikirkan, maka dibutuhkan orang-orang, artinya dia membutuhkan coach yang bantu dia nanti fokus kepada masalah. Masalah mana yang mau didulukan, masalah mana yang mau diprioritaskan. Karena memang secara ekosistem maupun dimensi dari seorang entrepreneur itu sangat banyak. Maka kalau dia tidak bisa fokus, wah, seringkali banyak yang kolaps tuh gara-garanya itu. Maka dari itu dibutuhkan seorang coach. Nah, lalu kenapa sih aduh lah udah butuh trainer aja atau training aja yang cepet gitu ya? Itu nggak salah, ya itu nggak salah. Seringkali juga dibutuhkan, ya. Tetapi antara training dengan coaching ini ada perbedaan. Kalau memang ada pekerjaan-pekerjaan yang butuh dengan agenda yang tetap, lalu dengan waktu yang cepat, gitu ya, dan juga cenderung ya udah kita butuh dilatih untuk hal-hal tertentu, maka butuhnya training. Nah, namun kalau coach ini agendanya lebih ngeflow, fleksibel, jangka panjang, dan melibatkan namanya partnership serta kolaborasi. Jadi kalau untuk jangka pendek kita bisa gunakan training, ya. Jadi untuk misalnya dalam hal mentraining sumber daya untuk menggunakan mesin, misalnya gitu. Ya itu cocoknya training memang, ya. Kalau misalnya mau dilatih dalam menggunakan komputer, training. Tapi kalau sudah mau membicarakan mengenai rencana jangka panjang yang kita membutuhkan goal yang jelas, gitu ya, itu butuhnya coach. Nah, jadi bagaimana Anda bisa menggunakan training, bagaimana menggunakan coaching. Terus, apa bedanya coaching dengan consulting atau konsultan lebih arahnya di sini? Kalau Anda memang mencari konsultan, dia itu biasanya memang expert di bagiannya. Lalu konsultan butuh solusi, misalnya bisa menyediakan solusi-solusi. Dan juga fokus kepada tantangan bisnis. Nah, jadi kalau memang Anda membutuhkan konsultan, Anda bisa panggil, mau konsultan pajak, mau konsultan misalnya listrik, misalnya gitu ya, atau konsultan di bidang bangunan, nah udah konsultan. Nah, tetapi kalau menjadi coach gitu ya, tidak harus menjadi expert. Solusinya berasal dari klien itu. Kalau konsultan memberikan solusi, kalau coach itu bisa menggali solusinya berasal dari klien. Malah klien nanti bisa menemukan solusinya. Dan coaching ini fokus kepada perubahan perilaku, ya, perubahan perilaku atau personal behavior change, ya. Jadi perubahan perilaku. Nah, itu bedanya. Nah, terus apa bedanya antara konseling dengan coaching? Kalau
counseling ini usually need base. Kalau di sini coaching requires a long term commitment. Ya. Lalu counseling use remedial approach. Kalau coaching is focus on cultivating strength and bringing up potential. Jadi kalau counseling itu ya misalnya gini, counseling banyak, misalnya gini, ada satu problem, misalnya dia mengalami satu masalah, perlu dikonsul, gitu ya, atau konseling masalah keluarga, atau konseling masalah anak yang berkebutuhan khusus, misalnya gitu ya, konseling. Terus orang kayak dicoba untuk ya menggunakan bahwa yang lalunya gimana ini ya, konseling takes you from present to past to find the root problem. Jadi kalau konseling melihat kenapa ya latar belakangnya seseorang ini ada problemnya. Misalnya kenapa ya kok bermasalah terus, kenapa anaknya ribut aja gitu, atau ribut aja dengan temannya gitu. Dilihat sejarahnya, latar belakangnya, dan seterusnya. Kalau coaching berbeda pendekatan. Dia melihat kondisi sekarang, terus gimana buat ke depan. Yang lalu biarlah berlalu gitu ya, bukan yang nggak penting, tetapi lebih fokus kepada masa depan. Dan membantu untuk melangkah maju, ya, move forward, melangkah maju. Nah, itu bedanya. Masing-masing bagian itu memang beda keunggulan, gitu ya. Tapi karena kita membahas mengenai coaching, tentunya kita akan melihat dari kekuatan coaching. Jadi artinya tadi mau konsultan, mau trainer, gitu ya, ataupun konseling, masing-masing punya keunggulan. Tetapi saat ini memang kita mau bahas mengenai keunggulan dari coaching, ya. Nah, contoh nih, kekuatan dari coaching adalah ketika dia bisa bertanya gitu ya, bertanya pertanyaan-pertanyaan yang hebat. Nah, gitu ya. Jadi kekuatan dari si coach adalah bagaimana teknik bertanya. Nah, saya mau coba mulai ini sedikit nih, ya, sedikit ini untuk merangsang begitu atau stimulate dari Anda, ya. Jenis pertanyaan itu ada 3. Pertanyaan terbuka, tertutup, menjurus. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Kalau pertanyaannya seperti ini, pekerjaan kamu sudah selesai atau belum? Itu termasuk pertanyaan yang mana? Terbuka, tertutup, atau menjurus? Tertutup. Tertutup. Kenapa disebut pertanyaan tertutup? Karena jawabannya Pekerjaan kamu ya, selesai belum? ya atau tidak, Bu. Yes, right, benar. Kalau pertanyaannya seperti ini, pekerjaan kamu sudah selesai belum? Maka jawabannya sudah, belum, selesai. Betul nggak? Nah, tetapi kalau pertanyaan kedua, apa saja yang kamu kerjakan? Itu termasuk pertanyaan apa? Terbuka, tertutup, menjurus. Menjurus. Menjurus? Menjurus mungkin. Menjurus? Yang lain? Terbuka, tertutup, apa menjurus? Menjurus. Kalau apa saja yang kamu kerjakan, kira-kira akan mengeluarkan jawaban apa atau menggali jawaban apa? List. Terbuka. List. Terbuka, ya. Kalau ini pertanyaan terbuka, jawaban apa yang mungkin muncul ketika ditanya apa saja yang sudah kamu kerjakan? Jawabannya bisa banyak nggak? Bisa banyak. Banyak, ya. Apapun kan bisa jadi jawaban. Betul nggak?
Kalau semakin banyak jawaban, ya kalau semakin banyak jawaban, maka itu adalah pertanyaan terbuka. Semakin banyak yang bisa digali, itu adalah pertanyaan terbuka. Jadi contoh aja nih, kalau nih 12 orang yang ada di kelas ini, gitu ya. Tadi pertanyaan pertama, pekerjaan kamu sudah selesai atau belum? Jawabannya hanya 2, benar nggak? Sudah, belum. Ya? Kecuali ada orang yang gini kan, kalau orang yang malas ngomong ya, udah, belum. Kalau ada yang masih, maksud kamu pekerjaan yang mana? Kan gitu ya. Kalau ada yang nanya lagi, benar nggak? Ya. Tapi, kalau pertanyaan yang berikutnya ini, apa saja yang sudah kamu kerjakan? Bapak Ibu mikir nggak? Mikirnya apa coba? Kalau saya tanya apa saja yang sudah kamu kerjakan? Dari sisi waktu, Bapak Ibu kepikirannya kapan sampai kapan? Per hari ini. Per hari ini ya. Kira-kira kalau pertanyaan ini kepikiran time frame-nya dari pagi atau dari siang atau malam? Dari pagi. Dari pagi. Pas dari bangun pagi. tidur. Dari bangun tidur. Ya. Memiliki time frame lebih panjang. Jawabannya banyak nggak? Kenapa Bu, Ma? Jawabannya banyak nggak? Banyak, Bu. Kalau apa saja yang sudah kerjakan? Ya. Banyak banget kan ya? Nah, ini salah satu jenis pertanyaan terbuka. Dan pertanyaan terbuka ini yang menjadi dasar teknik coaching. Maka dari itu Bapak Ibu, saat ini mulai memilah-milah pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Ya, pertanyaan-pertanyaan terbuka. Nah, sekarang contoh lagi pertanyaan. Bagaimana hasilnya? Apa yang dirasakan sulit? Apa yang bisa mempercepat? Ini pertanyaan terbuka atau tertutup? 3 pertanyaan ini. Terbuka apa tertutup? Gimana ya? Pertanyaan-pertanyaan ini banyak membuat Bapak Ibu berpikir tidak? Iya, Bu. Yes. Semakin Bapak Ibu lebih lama untuk berpikir dan menjawab, itu adalah pertanyaan terbuka. Ya, pertanyaan, kalau semakin misalnya gini, nggak mudah untuk dijawab secara langsung, itu adalah kebanyakan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Gitu ya. Oke ya, ini adalah beberapa, ya ini istilahnya nanti mungkin mempercepat apanya, gitu ya. Apa yang dirasakan sulit, kegiatan apa, begitu ya. Oke, nah sekarang, nih, ini yang tadi saya bilang, ada pertanyaan yang menjurus. Pertanyaan menjurus atau leading question is not, atau bukanlah pertanyaan terbuka. Kenapa? Karena pertanyaan menjurus diajukan oleh si penanya sudah punya asumsi. Si penanyanya sudah punya asumsi yang belum tentu benar. Sehingga menutup penggalian. Ya, menutup penggalian. Contoh, nih, ini contoh dari kalimat menjurus. Pertanyaan 1. Sepertinya ia agak stres belakang ini ya. Oke. Sekali lagi ya. Sepertinya ia agak stres belakangan ini ya. Menjurusnya kemana?
Ke dia ternyata stres. Stres. Stresnya Bu. Berarti si orang berarti dia sudah memikirkan bahwa orang itu stres. Betul nggak? Iya. Padahal belum tentu kan? Belum tentu. Nah, kalau seharusnya nih ya, dari pertanyaan nomor 1, menurut Bapak Ibu, pertanyaan terbuka apa yang cocok tetapi tidak menjurus? Bagaimana keadaannya? Banyak pertanyaan. Bagaimana keadaannya? Yes. Betul ya. Simple, tapi artinya itu pertanyaan terbuka. Oke ya, bagaimana keadaannya? Misalnya seseorang ya, bagaimana keadaan Budi, misalnya gitu ya. Nah, mungkin temannya bisa menjawab, oh Budi sedang sibuk, oh Budi sedang ada pikiran, oh Budi sedang kehilangan barang, bisa seperti itu, benar nggak? Ya, jadi tidak langsung bilang, oh saking dia misalnya bolak-balik, makanya ini pertanyaan terus, sepertinya dia agak stres belakangan ini ya, begitu. Tapi kalau tadi pertanyaannya, bagaimana keadaan Budi? Nah, ini akan berbeda. Nah, terus berikut. Mungkin dia perlu ambil cuti dulu. Ini sudah menjurus dan sudah memberikan solusi. Dari mana kita bisa tahu? Mungkin dia perlu ambil cuti dulu. Kata-kata apa yang membuat itu adalah menjadi pertanyaan yang menjurus? Karena menawarkan Yang mana? solusi, Bu. Yes, Untuk menawarkan solusi. Betul. Padahal belum tentu Budi itu atau seseorang itu butuh cuti gitu ya. Mungkin saja Budi itu kalau sudah ketemu barangnya sudah selesai gitu ya. Tapi karena dia tidak tahu problemnya, maka dia udah cuti aja dulu dibanding bolak-balik pusing ngelihatnya misalnya gitu. Nah, terus yang bertiga, jangan-jangan ini persoalan keluarga. Jangan-jangan ini persoalan keluarga gitu ya. Nah, dari kata-kata dalam kalimat ini, apa yang menyatakan menjurus? Jangan-jangan. Jangan-jangan. Jangan-jangan itu menunjukkan apa nih? Seseorang memiliki Asumsi. Asumsi. Jadi kayak sudah punya kepikiran sendiri, asumsi sendiri bahwa seseorang punya problem keluarga. Padahal belum tentu. Ya. Jangan dilihat bahwa oh dia itu kayaknya bolak-balik gitu ya. Selingkuh, wah ini kayaknya persoalan keluarga. Belum tentu. Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang dihindari ketika kita mau menjadi seorang coach. Jadi apalagi kalau misalnya berkaitan misalnya dengan coaching for business. Seseorang misalnya dalam kondisi butuh misalnya gini, butuh modal gitu ya. Pertanyaannya gitu ya, ketika misalnya seseorang diketahui butuh modal gitu. Nggak bisa kita ngomong gini, wah jangan-jangan dia banyak utang. Mungkin dia lagi butuh uang untuk misalnya mau bangkrut misalnya. Nah, nggak bisa seperti itu. Oke? Maka perlu dicari kalimat-kalimat tanya yang lebih bisa mengungkapkan. Ya, gitu ya. Dan upayakan teknik bertanya itu upayakan gunakan kata apa. Kemudian bagaimana. Ya, diutamakan kata-katanya itu apa atau bagaimana. Nah, jadi pertanyaan terbuka membuat coach itu berarti artinya orang yang di coach terpancing untuk menggali situasi lebih dalam, mengingat dan merenung, merefleksi ke dalam dirinya.
Lalu menemukan kesadaran terhadap situasi yang dialami. Terakhir, terbantu untuk merumuskan langkah-langkah nyata yang mendekatkan diri pada tujuan. Ya, jadi itu adalah pertanyaan terbuka. Nah, contoh ini pertanyaan terbuka. Nomor 1. Apa yang mempengaruhi kinerjanya belakangan ini? Kalau ada pertanyaan seperti ini, jawabannya kira-kira apa? Apa yang mempengaruhi kinerjanya belakangan ini? Kira-kira jawabannya bisa apa? Banyak nggak jawabannya? Banyak. Bisa banyak. Bisa, Bu. Bisa banyak ya. Apapun bisa. Oh, misalnya mungkin keluarga, anak, gitu ya. Misalnya mungkin sesuatu keluarga jauh dan seterusnya. Atau misalnya dia memang tidak mengerti pekerjaannya dan lain-lain. Terus apa yang dibutuhkan untuk mengatasi situasi ini? Gitu ya. Nah, ini juga bisa banyak. Banyak sekali kemungkinan jawaban. Lalu apa yang terbaik untuknya sekarang? Jadi pertanyaan terbuka itu banyak sekali dimulai dengan kata apa. Ya. Jadi nanti Anda coba praktekkan ya dalam minggu ini gitu ya. Dalam minggu ini bertanya aja, bertanya normal gitu, tapi gunakan mulai dengan kata apa. Jadi jangan mengapa ya. Kalau mengapa itu cenderung kayak gini loh. Kenapa sih lu kayak gini? Ngapain sih lu? Kenapa gitu ya? Itu akan kayak semacam mendesak gitu. Mendesak atau memojokkan. Kalau kata menggunakan kata mengapa. Mengapa begini, mengapa begitu? Mungkin nih ya kalau dari bapak ibu yang sudah punya anak gitu ya, kalau anaknya bilang kenapa mah? Kenapa Pak? Sekali mungkin dijawab. Coba sampai ke 10 sampai 20 kali ngomong kenapa. Itu karena kayak semacam juga mencoba untuk apa ya, cenderung mencari tahu, tapi juga bisa jadi untuk memojokkan. Sampai akhirnya mungkin papa mamanya bingung, aduh mau jawab apa lagi, udah ya papa mama sekarang ngantuk, kamu bobok gitu ya. Itu karena terlalu sering ngomong mengapa. Ya itu memang anak kecil ya. Anak kecil ngomong kenapa ya? That's karena itu adalah proses menggali. Tetapi kalau kita mau bantu seseorang untuk mencari solusi, jangan terlalu banyak mengatakan kata mengapa. Tetapi apa yang membuat Anda? Apa yang membuat Anda berpikir seperti itu? Misalnya gitu ya. Apa yang membuat Anda mengatakan pekerjaan Anda sulit? Jadi dari kata-katanya dia misalnya gitu. Nah, contoh kan misalnya kalau kita ketemu seseorang, apa kabar? Begitu ya? Oke. Apa kabar? Wah, kabar baik. Nah, bisa dilanjutkan. Apa yang membuat kamu baik? Atau apa yang membuat kamu ceria hari ini? Oh, saya ceria karena begini. Saya ketemu orang yang sudah lama sekali tidak pernah ketemu, misalnya gitu ya. Oke. Nah, terus kamu bisa jawab lagi, apa yang membuat kamu senang dan membuat orang itu berarti buat Anda? Wah, nanti bisa panjang. Coba ya, nanti Bapak Ibu ini dengan mengganti kata tanya itu beda efek. Ya. Beda efek sekali. Kalau nanti Bapak Ibu menggunakan kata apa. Saya sering banget menggunakan kata apa kepada mahasiswa saya. Contoh, Bu, saya terlambat perwalian. Saya tanya cuma begini,
apa yang membuat Anda lupa atau apa yang membuat Anda ketinggalan perwalian? Iya Bu, waktu itu saya sakit, bisa panjang dia. Sakit gini. Terus saya tanya lagi, apa yang akan Anda lakukan? Oh ya Bu, saya akan cari prodi untuk ini. Oke. Apa langkah berikutnya setelah menemui prodi? Saya gitu ya. Oh Bu, saya begini. Oke, dia akhirnya sudah bisa menemukan langkah yang akan dia lakukan untuk supaya dia selesai perwalian. Contoh lagi, gitu ya. Itu cenderung biasanya kalau mahasiswa datang kalau susah gitu ya. Dan anak kalau udah happy ya nggak inget gitu ya, saya inget banget, tapi ya lucu lah, nggak masalah. Dia bilang gini, Bu, saya diusir di kelas. Terus saya tanya, apa yang membuat Anda diusir dari kelas? Saya ngobrol Bu sama teman. Gitu. Terus saya tanya, apa yang membuat Anda ngobrol dengan teman? Ya saya kurang mengerti Bu. Apa yang sebaiknya Anda lakukan supaya tidak diusir? Terus dia bilang, iya Bu, saya harus meminta maaf. Nah dia menemukan jalannya sendiri. Tanpa saya harus ngasih tahu bahwa, kamu harus minta maaf ya sama dosenmu misalnya. Dia menemukan dan menggali itu simpel ya, maksudnya di pertanyaan-pertanyaan simpel yang mungkin tidak yang cara ini, tapi dia menemukan itu. Dia menemukan langkah-langkah, saya harus perwalian, saya harus mencari ini, saya mencari itu. Dengan pertanyaan apa? Tanpa saya memberitahukan, kamu harus minta maaf, kamu harus ke prodi, kamu harus seperti ini, harus seperti itu. Tapi gunakan kata apa? Itu akan menggali jawaban-jawaban yang akan dia juga solusikan. Nah, seperti itu ya. Nah, tips untuk mengajukan pertanyaan berbobot, dengarkan secara aktif. Sambil, yaitu memetakan situasi kunci. Mulai dengan apa, bagaimana, kapan, siapa, di mana. Dimulai dengan kata apa, baru bagaimana, kapan, siapa, di mana. Ajukan satu pertanyaan dalam satu kesempatan bertanya. Jangan diborbardir. Ya, jangan apa yang kamu kerjakan, bagaimana caranya, kapan, dengan siapa, di mana, gitu. Jangan, satu-satu, one by one. Luangkan waktu untuk merumuskan pertanyaan, tidak terlalu terburu-buru. Gunakan tone positif, tidak terkesan menghakimi. Ya, tidak terkesan menghakimi. Ya, begitu. Oke. Minggu ini tugas ya, buat Bapak Ibu. Apa Bu? Relax, ya, tugas, ya, relax aja ya. Temui, kalaupun Anda ketemu dengan seseorang, oke, coba gunakan ini aja, apa, bagaimana, kapan, siapa, di mana. Minggu depan masing-masing sharing, ya. Minggu depan masing-masing sharing, coba dengan pertanyaan terbuka, oke ya. Minggu depan masing-masing sharing apa yang Anda sudah lakukan ketika mengganti pertanyaan yang biasa. Oke, jangan dengan pertanyaan tertutup, dengan pertanyaan atau menjurus, ya. Gunakan pertanyaan terbuka. Gunakan dengan daily conversation aja. Ya, saya pengen dalam 1 minggu ini tugas Bapak Ibu adalah bertanya yang berbobot. Apa? Bagaimana? Lingkungan kerja atau kapan? bebas? Ya, lingkungan kerja saja. Siapapun yang Anda bisa temuin. Ya, yang siapapun bisa Anda temuin. Ini kan sekarang PJJ ya. PJJ atau artinya juga mungkin Anda terbatas begitu ya, WFH begitu. Coba pertanyaan-pertanyaan kepada
siapa yang misalnya teman Anda, anak gitu ya, atau siapapun rekan kerja, coba dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Minggu depan sharing masing-masing. Oke ya. Sebelum saya memberikan teknik yang cukup banyak gitu, tapi coba berlatih untuk nanya aja dulu. Dan efeknya gimana? Iya, harus dibikin waktu. Nggak harus. Relax aja dulu. Ini kayak semacam latihan, jangan terlalu dipaksakan gitu ya. Ingat aja nih, gunakan pakai kata apa, bagaimana, kapan, siapa, di mana. Dimulai dengan kata apa. Simple aja. Ya, jadi kalau anak nanti nanya, nanti misalnya ada temen nanya, adik nanya, kakak nanya gitu ya. Misalnya, aduh gue lagi pusing nih gitu. Coba dengan pertanyaan ini, apa yang membuat Anda pusing? Jadi coba ya Bapak Ibu ya, PR-nya begitu simple, jadikan sesuatu yang artinya sehari-hari saja dulu ya, jadi jangan terlalu jadi stres gitu, jangan membuat orang juga jadi stres gitu ya, santai aja Anda tanya gitu ya, tapi gunakan kalimat tanya ini ya, kata tanya ini, apa, bagaimana, kapan, siapa, di mana ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, sip ya. Simple ya. Jadi NLP memang saya tidak bahas, tapi materi saya berikan. Ya silakan kalau ada waktu boleh dibahas. Ya, jadi PR minggu ini simple, bertanya. Oke, sebelum minggu depan saya akan membahas lebih banyak mengenai teknik coaching. Ya, minggu depan masing-masing cerita dengan siapa Anda bertanya gitu ya. Boleh lebih dari satu orang ya, sehingga Anda bisa punya pengalaman itu dulu gitu. Menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, oke. Paham, Ya, Bu. oke, sip. Terima kasih ya. Oke, kalau proses sinkronus untuk PJJ ini memang tidak bisa terlalu lama, paling 1 jam. Nah, nanti silakan Bapak Ibu pelajari lagi. Ini juga materinya udah saya rekam. Jadi kalau misalnya nanti dibutuhkan untuk diulang dan didengar kembali, itu bisa. Ya. Jadi silakan Bapak Ibu, kita akan akhiri untuk perkuliahan. Boleh dilihat lagi materinya. Yang bahan-bahan berikutnya juga boleh dibaca dulu gitu ya, sehingga nanti ketika ketemu pun juga kita enak, dan artinya kita nanti boleh ada latihan gitu ya, latihan untuk menjadi coach dan menjadi di-coachi gitu ya. Oke, begitu saja Bapak Ibu untuk pertemuan kita minggu pertama ya. Oke, tetap sehat ya Bapak Ibu, Ya, Ibu juga. ya. Ya, selalu berpikir positif ya. Iya, sama-sama ya. Sukses, sehat semuanya ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Amin. Amin. Ya. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Jumpa lagi. Malam. Terus. Sampai ketemu minggu depan ya. Ya, Bu. Sehat selalu, Ibu. Baik, Bu. Amin. Sehat-sehat semuanya. Amin. Amin. Amin.